pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo untuk ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim ya Razaqu ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ada yang nggak hadir? Ada? Oke. Ibu panggil namanya ya. Dengarkan. Ayuna Adawiyah, Ada, Bu. Putri Dinawardia, Hamidatul Muhammadinah. Izin Bu. Izin, Bu. Izin? Iya, Izin. Bu. Ada surat? Tidak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Oke. Usma, Hadir, Bu. Radwa Maulida Sinaga, Hadir, Bu. Alia Roda, Hadir, Bu. Syarina, Hadir, Bu. Mesila Andini, Hadir, Bu. Rajwa Khairunisa, Hadir, Bu. Tri Aulia Adha. Hadir, Bu. Berarti cuma satu orang ya nggak hadir ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Masih semangat lah ya, masih pagi ya kan? Iya, Bu. Sebelumnya Ibu ada kasih tugas. Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Ayo untuk satu orang dikumpul tugasnya. Taruh di sini. Yuk, kumpul tugasnya cepat. Udah siap semua kan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Udah siap untuk mengikuti pelajaran Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Siap, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita dengan materi yang baru, ada nggak yang ingat materi kita minggu yang lalu? Ada yang ingat materi kita? Apa? Tentang apa? Notasi sigma, Bu. Ayo, untuk satu orang, jelaskan dulu itu apa notasi sigma. Saya, Bu. Oke, ayo. Notasi sigma ialah simbol untuk menjumlahkan beberapa bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Notasi sigma digunakan untuk menyederhanakan penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Bagus, beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi, untuk pembelajaran kita yang semalam, minggu semalam, udah pada paham semua? Atau ada yang belum paham? Enggak, udah paham semua kan? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu kan semua udah paham. Berarti kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini Ibu mempunyai bahan alat bantu berupa PowerPoint. Kita akan membahas tentang program linear. Program linear. Pernah mendengar kata program linear? Enggak pernah. Waktu SMP enggak pernah juga? Pernah kan? Pernah. Waktu SMP udah pernah dipelajari tentang program linear. Gimana program linear itu dibahas tentang 3 bagian. Yang pertama, SPLDP. Apa itu SPLDP?
Sistem SPLDP itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, metode matematika. Yang ketiga, tentang nilai optimum. Dan untuk pembahasan kita akan dibahas tentang SPLDP. SPLDP, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baiklah, ketika Ibu mengatakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang SPLDP? Sistem pertidaksamaan. Kalau dia sistem persamaan, otomatis dia ada tanda sama dengan. Kalau dia untuk sistem pertidaksamaan, berarti tanda kurang dari dan yang lebih dari. Inilah dia yang menandakan SPLDP, sistem pertidaksamaan. Paham? Paham, Bu. Baiklah, untuk SPLDP mempunyai bentuk umum. Bentuk umum dari SPLDP AX tambah BY kurang dari C, atau AX tambah BY lebih dari C. Inilah bentuk umum dari SPLDP. Kenapa dikatakan SPLDP? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa dikatakan SPLDP? Ada yang tahu? Tidak. Dia dikatakan SPLDP karena hanya mempunyai dua variabel. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan variabel itu X dan Y. Ini dikatakan variabel. Tadi ya, variabel ya. Untuk A dan B dikatakan koefisien ya. Koefisien. Dan untuk C sendiri konstanta. Sama ya, sama ini ya. Tandanya hanya tanda yang berbeda. Paham? Paham, Bu. Paham. Koefisien biasanya berbentuk angka, sedangkan variabel berbentuk huruf, konstanta berbentuk angka. Bagus. Dikatakan sebagai SPLDP karena mempunyai variabel yaitu X dan Y. Beda lagi dengan sistem pertidaksamaan tiga variabel, berarti X, Y, Z. Inilah dia dikatakan tiga variabel. Dan sampai sini udah paham? Sudah. Biar lebih paham kita masuk dalam bentuk soal ya. Baiklah, di sini Ibu ada membuat sebuah soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 6. 2X tambah 3Y kurang dari 6. Dengan syarat X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. X-nya harus lebih besar dari 0 dan Y-nya harus lebih besar dari 0. Untuk contoh yang Ibu buat, itu untuk satu persamaan. Jadi, apabila kita jumpai contoh soal seperti ini, langkah pertama, kita harus tentukan titik koordinatnya. Titik koordinat berarti titik X, Y. Langkah pertama kita tentukan titik koordinatnya dalam bentuk X, Y. Kita misalkan X-nya 0. Kita misalkan X-nya 0.
sebagai menggantikan. Kenapa? Karena untuk nilai X sama dengan 0, X-nya kita gantikan jadi 0. Ayo masukkan soal. 2X sama dengan 3Y kurang dari 6. X-nya itu 0, masukkan nilai X jadi 0. 2 tambah 3Y kurang dari 6. 0 tambah 3Y kurang dari 6. 3Y kurang dari 6. Y kurang dari 6 per 3 Sama dengan 2. X-nya kita dapat 0, Y-nya kita dapat 2. Masukkan ke titik X, Y. 0,2. Paham? Paham. Udah selesai? Belum. Berarti kita mencari nilai kita nampak? Atau ibu di sini aja ya? Ibu misalkan Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0 disubstitusikan ke soal. 2X tambah 3Y kurang dari 6. 2X tambah 3 kali 0 kurang dari 6. 2X tambah 0 kurang dari 6. 2X sama dari 6. X kurang dari 6 per 2. X per 3. Kita dapat nilai Y-nya 0. X-nya 3. Masukkan ke dalam bentuk X, Y. 3,0. 3,0. Inilah dia titik koordinatnya. 0,2 dan 3,0. Supaya apa kita cari titik koordinat? Agar kita bisa menggambarkan grafik untuk menentukan bagus. Kita gambar grafiknya ya. Udah bisa ibu hapus ya? Udah bisa ibu hapus? Oke. Dipahami ya, dipahami. Dilihat ibu. Nanti ibu kasih soal. Kita tutup dulu ini ya.
kasih soal ya, udah Ibu buat soalnya. Soalnya 5x tambah 2y kurang dari 20. Ayo, siapa yang bisa maju? Saya Bu. Ayo, coba Uzma kerjakan. Diperhatikan temannya ya. Diperhatikan temannya, itu dihapus saja Kak. Diperhatikan, jangan ribut. Nampak? Nampak Bu. Dimisalkan dulu x-nya 0. Baru dapat y-nya. Bagus, titik koordinatnya. Oke. Titik koordinat. Oke, coba sana dulu. Udah benar titik koordinatnya? Benar Bu. Benar. Benar Benar, berarti tinggal buat Grafik. Nah, ya itu saja grafiknya. Grafik. Perhatikan temannya ya, jangan ada suara-suara. Oke, masukkan titik 0,10. 0,10, bagus. Terus titik 4,0, bagus. Oke, tentukan daerah penyelesaiannya. Kemana? Ke bawah atau ke atas atau kemana? Ke bawah, kenapa? Karena simbolnya kurang dari. Oke, bagus. Kurang dari, berarti ke bawah ya. Ya Bu. Bagus, udah benar kan? Benar Bu. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi untuk sistem ketidaksamaan linear dua variabel yang menggunakan satu persamaan udah paham? Sudah paham Bu. Paham. Jadi kita ambil contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang kedua.
contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, soalnya sama-sama menentukan daerah penyelesaian. Bedanya di mana? Ini dimintanya 2 persamaan. Sementara yang tadi 1 persamaan. Persamaannya X tambah Y kurang dari
3/2,0. 3/2 berarti 1 di antara 1 dan 2. Tertarik ya garisnya ya? Kecil jadi gambarnya. Oke. Di mana daerah penyelesaiannya? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ini untuk persamaan pertama kita arsir ya. Untuk persamaan yang kedua, kalau dia bentuknya seperti ini tuh ke kanan. Ke kanan, yang ini ke kiri. Berarti dia ke kiri. Mana yang 2 kali kena arsir? Itu, Bu. Yang mana? Ini ya? Iya, Bu. Oke. Maka daerah penyelesaiannya, inilah dia daerah penyelesaiannya. Sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham? Oke, baiklah kalau sudah paham. Ibu kasih satu contoh soal. Siapa yang bisa mengerjakan? Ibu kasih nilai tambahan ya. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan? Ibu kasih nilai tambahan. Ibu kasih nilai ya, bukan uang ya. Ini udah Ibu siapkan soal. 10x tambah 5y 3x tambah 12y. Oke. Ini bentuk soalnya. Itu bisa disederhanakan? Bisa, Bu. Bisa. Sama-sama bagi 5. Nah, ayo. 2x 10 bagi 5. 2x tambah Kurang dari 10. 45 bagi 5. 9. Oke, ini bagi 3. nah, jadi X tambah tambah 4y. kurang dari 80. inilah bentuk soalnya. Ayo, siapa yang bisa maju? Siapa yang bisa maju? Ibu kasih nilai tambahan. Ya, siapa ya? Cepat. Ayo, isi, Alia. Alia. Kasih nilai, nggak ada duit. Kita misalkan juga ya. Cepat. Dapat nilai tambahan loh. Dulu ini ya. Oke. Ya. Perhatikan temannya, jangan cerita di belakang, nanti nggak paham. Apa? Gimana masalah? Nah, iya lagi. 4 kali 0, X-nya mana? X. Oke lagi. Ini X-nya 0 itu Y-nya 0. Berarti itu titiknya berapa? 0,90. Oke, ini tuh sebesar kali tulisannya kan, kamu muat 80, oke, itu untuk yang persamaan 1, untuk yang persamaan 2. Untuk persamaan 2 besar kali tulisannya. Sesuai. Orangnya kecil.
Perhatikan ya dek, perhatikan. Yuk. Bagus. Tadi salah ya? Salah soal dia tadi. Puluh bagi 2. Bagus. Berarti X, 0, X, Y. Oke. Itu untuk persamaan yang pertama. Udah benar persamaan yang pertama? Sudah? Sudah. Masuk ke persamaan yang kedua. Paham kan? Paham, Bu. Persamaan yang kedua. Udah dapat titiknya? Untuk Y sama dengan 0 ya? Oke. Dapat titiknya? 0,20 sama 80,0. Buat tadi di sini. Iya, di sini. Di sini yang di bawah itu, ini putih tuh. Nah, berapa itu? 0,20 sama. Oke, udah benar ya? Udah benar ya? Udah, Bu. Udah, berarti tinggal buat grafik. Hapus aja itu. Udah paham kan? Mana penghapus tadi? Ayo hapus aja buat grafiknya. Itu titiknya ya, yang 4 itu. Paling besar 90, kelipatan 10 aja buat.
pelajari ini sudah paham semua? Sudah, Bu. Betul sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, kalau memang sudah paham, Ibu kasih tugas untuk kalian. Buat satu kelompok 3 orang. 3 orang, kalian 10 orang kan? Iya, Bu. Satu kelompok 3 orang, berarti ada 3 Kelompok. 3 kelompok. 3 kelompok, satu lagi 3 kelompok, satu lagi 4 kelompok. Ayo, Ibu hitung. 1 Oke. Udah ya, Ibu sebutin ya nama-nama kelompoknya ya. Iya, Bu. Messi, Yuna, Razwa, dan Tri. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 2, Alia, Radwa, dan Syarina. Iya, Bu. Berarti selebihnya ya untuk kelompok 3 ya. Ada berapa orang lagi? 3 ya? 3 orang lagi. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 3 orang. Kelompok Kelompok 3 3 3 orang. Jadi kalian di situ diskusi ya, kerjasama. Mana kawan yang nggak ngerti diajari, yang nggak ngerti juga bertanya sama temannya. Oke, dari pembahasan yang sudah Ibu jabarkan, Ibu dapat menarik kesimpulan bahwasanya untuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel itu cara menandakannya dengan kurang dari atau lebih dari. Dan bentuk umumnya AX tambah BY kurang dari C atau AX tambah BY lebih dari C. Apalagi yang menandakan dia SLDP terdiri dari 2 variabel X dan Y. Baiklah, jadi cukup ya sampai di situ ya pertemuan kita. Iya, Bu. Waktu juga sudah menunjukkan udah habis ya waktu kita ya, les kita udah habis. Jadi Ibu akhiri pertemuan kita. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjutkan untuk metode matematika dan nilai optimum.